yang si perokok tersebut tercandu-candu ya, istilahnya kecanduan ya, lah. Makanya dia gitu kan, Kok ngerokok semua nih? gitu kan. Terus kayak Kok mereka nih ngerokok nih kayak gak ada bahayanya gitu. coba deh beli, karena kan harganya di atas 100 ya, bener ya? Di atas 100 gitu, kayak 300.000, 400.000, harus beli liquid ya kan? Dia tuh perokok berat lah, sehari itu bisa habis 1 bungkus sendiri. Wah, Nah, satu bungkus benar-benar satu ya bungkus. sendiri. This is podcast Sisma. 3, 2, 1, Podcast Sisma. Oke, halo semuanya Sobat Podcast Sisma. Selamat datang di podcast kelas 12 A1 bersama aku Today. Dan di sini ada 2 narasumber aku yang keren-keren banget. Silahkan perkenalkan diri kalian dulu. Oke, halo semua. Perkenalkan aku Anggi dari kelas 12 A1 juga, sama kayak tadi. Halo, nama aku Egas, aku juga dari 12 A1 juga, sekelas sama mereka. Oke, nah jadi hari ini aku mau ngobrol nih sama kalian nih, mau ngebahas tentang rokok di kalangan kita lah, di kalangan remaja kayak kita nih. Nah, sebelum aku membahas lebih jauh tentang rokok, aku mau nanya nih sama kalian, definisi rokok menurut kalian tuh apa sih? Kalau menurut aku ya dulu ya, menurut aku tuh rokok tuh kayak sesuatu yang dikonsumsi lah sama si perokok tersebut buat ngilangin apa ya, misalnya ngilangin penat lah. Misalnya dia lagi ngerjain sesuatu, mungkin ya dia biar fokus tuh dia ngerjain pekerjaannya itu ya dia sambil merokok. Menurut aku gitu. Iya. Kalau dari aku sendiri sih ya, yang aku lihat-lihat dari lingkunganku, itu mereka menggunakan rokok, mengkonsumsi rokok itu untuk sebagai pengalihan. Pengalihan misalnya kalau mereka lagi merasakan sesuatu yang down gitu, mereka lagi down, sedih gitu ya. Itu mereka gunain rokok untuk pengalihan itu. Oh, berarti kayak ya pelampiasan mereka ke sana gitu lah ya. Cuman kalau dipikir-pikir ya, kandungan rokok itu kan ada nikotinnya, benar kan? Ada nikotinnya, ada tembakaunya juga nih. Kita bahas rokok batangan nih teman-teman ya. Di situ ada nikotin yang sebenarnya itu berbahaya. Bisa, dan ngerokok pun bisa mengganggu pernapasan kita. Cuman kenapa sih orang-orang yang sebenarnya hidupnya mereka tuh udah sedih, udah kayak stres nih, udah mumet banget otaknya, mereka memilih rokok sebagai jalan keluarnya mereka? Menurut kalian motivasinya mereka tuh apa sih? Kok sampai memilih rokok? Ya, aku dulu ya. Justru ya karena menurut aku tuh tadi kan disebutin ya kandungan-kandungan berbahaya rokok itu ya. Setahu aku kandungan-kandungan itu kan bikin yang si perokok tersebut tercandu-candu ya. Istilahnya kecanduan lah. Makanya dia larinya selalu ke rokok. Gitu. Kalau dari Anggi gimana? Kalau dari aku sendiri lebih ke pengaruh lingkungan juga nggak sih? Tapi ya benar loh. Iya, karena kan kadang juga lingkungan kita yang mengajak kita untuk mengkonsumsi itu. Iya. Apalagi karena kalau udah nyoba nih, karena ada kandungan yang tadi udah disebutin sama Ibu. nikotinnya. Iya, itu kan jadi kecanduan ya. Kecanduan. Nggak jadi udah nggak bisa lepas karena Iya udah sih, nyoba. yang awalnya dia nggak merokok gitu kan, Kok ngerokok semua nih? gitu kan. Terus kayak Kok mereka nih ngerokok nih kayak gak ada bahayanya gitu. coba deh beli, karena kan ya kita tahu lah sekarang sebutannya kayak warja gitu ya. Warja gitu kita bisa beli eceran 2.000 kayak gitu kan. Terus kayak nggak harus beli yang 1 bungkus gitu kan, mahal tuh kan. Jadi atau nggak minta sama teman nyoba, enak loh, beli kayak gitu. Cuman ya nikotin, kita nggak bahas nikotin ya. Nikotin itu kan bisa bikin kecanduan. Tapi menurut kalian pernah nggak ya seorang perokok itu mikir gitu kayak, aku nggak boleh nih ngerokok terus, kayaknya aku harus berhenti nih gitu. Kan tadi kecanduan nih. Dengan kecanduan tuh otomatis dia nggak bisa stop dong. Tapi dengan dia tetap di lingkungannya itu, pernah nggak ya kira-kira dia berpikir, Aduh, rokok nih buruk nih, gak boleh nih buat aku nih. gitu. Menurut kalian tuh kira-kira ada nggak sih pikiran dari setiap orang tuh kayak gitu? Pasti ada nggak sih? Justru perokok itu lebih kayak gitu pikirannya, kayak wah bisa nggak ya aku berhenti nanti ini. Soalnya kan perokok udah pasti tahu lah bahaya rokok itu apa. Dia pasti udah tahu penyakit-penyakit yang bakal nimpa dia lah. Jadi dia pasti setiap hari berpikiran, oh kayaknya aku harus mulai berhenti nih merokok. Ya karena kan udah banyak juga ya
dari pemerintah juga udah men-share gitu bahaya tentang rokok. Iya. Iya. Jadi yang aku tahu juga tuh biasa dibungkus rokok ada peringatan kan, gambar-gambar tuh. Iya kan? Tapi kenapa ya orang-orang tuh kayak beli rokok ya udah sekedar aja kayak ya udah buka gitu, nggak dilihat tuh peringatan-peringatannya gitu kan. Dan sekarang nih tren kita di remaja ada tuh rokok-rokok elektrik ya kan. Wah itu banyak banget tuh bentuk-bentuknya tuh. Dan yang aku lihat juga dari teman-temanku itu dijadiin gengsi. Rokok elektrikmu biasanya apa ya sebutannya tuh pot. Potmu kok jelek banget sih, merek ini gitu, merek A gitu. Mending pakai penyapu nih kayak gini. Dan yang aku tahu tuh harganya di atas 100 ya, bener ya? Di atas 100 gitu kayak 300.000, 400.000. Harus beli liquid ya kan? Harus beli liquid, perawatannya tuh mahal gitu. Bahkan 400.000 tuh kalian pakai beli baju gitu bisa kan buat fashion untuk lebih bergengsi gitu, nggak nyakitin diri sendiri kan. Cuman kenapa sih pot ini dijadiin sebuah tren bahkan sampai jadi gengsi gitu loh di kalangan kita remaja. Bahkan aku pernah ngeliat bapak-bapak loh ngalungin pot, bener ngalungin pot itu kayak ya udah dia ngepot biasa gitu. Tapi abis itu beli rokok lagi kan double gitu ya. Tapi menurut kalian jangan deh bahas kesana dulu. Menurut kalian kenapa sih kok bisa jadi gengsi gitu loh sebuah rokok elektrik ini gitu? Gengsi ya, kayak menurut aku sih itu udah dari lingkungannya mereka udah ngerasa kok itu jadi definisi kerennya mereka gitu. Oh iya benar. Iya sih. Makanya mereka sampai kalung-kalungin kan, dikalungin. Iya. Aku punya pot nih, aku punya pot nih gitu. Kan karena tiap circle gitu kan pasti beda-beda lah ya. Iya benar-benar. Kalau dari Ega gimana sih? Tadi kan nih dari pandangan cewek gitu kan. Kalau dari cowok nih biasanya nih yang lebih ngerti lah gitu. Kan sama dah ya, itu jelas karena lingkungan sih menurut aku ya. Misal masa sih ada teman kita sesirkel nih misalnya ada 4 orang nih, habis itu 3 orang ini udah ngepot, yang satu ini otomatis ngerasa kayak dia, wah masa aku doang nih yang nggak ngepot, teman-temanku pada ngepot nih keren gitu, jadinya ya dia ikut-ikutan lah, FOMO ya sekarang. FOMO ya benar-benar ya bahasan zaman sekarang ya gitu. Cuman kan dari rokok nih, rokok batangan, terus rokok elektrik itu kan banyak tuh jenisnya. Rokok elektrik kan ada pot, ada mod, ada banyak banget tuh, ayo kayak gitu-gitu. Sekarang menurut kalian dampak dari rokoknya ini sama nggak ya ke tubuh kita? Kayak perbandingannya ini antara rokok batang sama rokok elektrik gitu. Sama nggak sih Gan? Menurut aku sama, jelas sama. Jelas samanya tuh kayak gimana? Boleh nggak dijelasin gitu? Kalau dari sudut pandangnya kalian gitu. Aku dulu ya. Karena setahu aku tuh kan di pot tuh kan harus ada liquidnya ya. Liquidnya. Liquid tuh juga nggak murah loh harganya. Ya, bisa benar. 100 ribuan satu gini satu. Bahkan aku pernah dengar ada liquid itu 300.000 ya. Buat liquid aja gitu, belum lagi alatnya kan. Iya. Nah, setahu aku juga kalau di liquid itu kan mengandung nikotin juga ya setahu. Jadi ya hitungannya sama aja sih. Sama aja banyak kayak rokok gitu. Menurut aku. Kalau dari sisi cewek nih gimana nih ngelihat anak-anak zaman sekarang gitu ya, seumuran kita gitu udah bergengsi gitu, dampaknya menurut kamu gimana? Apa ya? Mungkin sama juga kayak Gan. Jadi kayak dampaknya ya nggak jauh beda karena kan sama-sama ada nikotin, bisa bikin kecanduan juga gitu ya. Nah, menurut kalian nih, kira-kira apa sih yang bisa dilakuin seorang perokok, biar dia bisa berhenti? Tapi ya biar kita nggak nanya-nanya gitu, kalian mau sharing nggak? Mungkin ada pengalaman gitu kan dari lingkungan kalian, mungkin lingkungan terdekat atau teman-teman gitu yang bisa ngebuat kalian tuh kayak, oh temenku kayak gini, nah aku kayak nggak usah deh. Mungkin dari Ega nih dulu, dari Ega. Ini bukan teman ya, ini bapak aku sendiri. Bapaknya sendiri. Ya. Jadi bapak aku tuh di kampung ya, nggak tinggal sama aku. Dia tuh rokok berat lah. Sehari itu bisa habis 1 bungkus sendiri. Wah, Nah, 1 bungkus benar-benar 1 ya, bungkus. sendiri. Misalnya dia kan di kampung ya tinggalnya. Misalnya dia lagi, aku kan punya lahan lah ya. Dia misal lagi lahan.
habis ngurusin lahan itu kan capek ya. Dia larinya nggak ke ngapain itu misalnya, pasti larinya ke rokok dia. Oh, ke rokok. Ya, Padahal lagi capek tuh. Lagi capek bisa ngerokok dia. Padahal yang aku tahu kan kalau misalnya kita capek ya pernapasan tuh kan capek gitu kan. Terus kan ditambah rokok nggak makin sesek tuh. Itu dia gila sih. Itu heran aku bisa. Bahkan kadang dia di mobil aja bisa ngerokok, dia lagi nyetir loh. Ngerokok kan. Mungkin nggak habis pikir juga. Mungkin itu juga sesuai penjelasan aja tadi kayak itu jadi pelampiasan mungkin biar pikirannya dia kan gitu pengaruh nikotinnya itu. Tapi kalau dari Anggi gimana? Ada pengalaman nggak misalnya orang terdekat gitu? Lebih ke teman ya. Teman-temanku lumayan lah banyak yang pengguna rokok ya. Kalau boleh tahu tuh rokoknya batangan atau elektrik? Tapi itu dah kebanyakan lebih ke rokok elektrik. Rokok elektrik gitu ya. Sebenarnya aku bingung ya. Kayak yang aku tahu dari rokok batang sama rokok elektrik, kalau si perokoknya ini lagi mengonsumsi gitu kan, bau asap dari rokok batangnya itu kayaknya lebih menyiksa gitu, kayak lebih menyengat gitu loh. Dibanding kalau misalnya rokok elektrik gitu kan orang pakai gitu ada asapnya kita hirup tuh kayak ada wangi, ada wanginya kan. Kok bisa sampai ada wanginya gitu, bahkan kan sama-sama ada nikotin gitu. Apa sih yang ngebuat tuh kok bisa ada wangi kayak gitu? Dari liquidnya nggak Ya sih? liquid. Dari Liquidnya tuh mungkin dikasih perasaan itu mungkin kalau nggak salah. Oh gitu, jadi kayaknya double nggak sih? Kayak di liquidnya tuh udah ada nikotin, sekarang udah perasaannya lagi gitu kan. Lebih berbahaya lagi ya. Ya itu lebih berbahaya lagi. Jadi ya buat teman-teman semua di rumah nih ya jangan deh, mendingan kayak ngerokok mau kalian rokoknya batangan gitu kan. Sekarang nih bisa beli ecer-eceran gitu kan rokok batangan. Sekarang belinya 2.000 gitu kan. Itu bisa menghilangkan sekedar pikiran kalian yang lewat gitu loh. Kayak cuman sekedar di hari itu aja hilang pikirannya, besok ada lagi, besok nyari rokok lagi kan gitu jadinya. Jadi mendingan kalian alihkan lah, jangan dulu ngerokok gitu. Kayak misalnya kalian lagi sedih gitu ya teman-teman, ya alihkan misalnya kalian ke pantai atau makan makanan yang kalian suka gitu kan. Dan aku pernah dengar juga kayak kalau misalnya mau berhenti merokok itu bisa pakai permen gitu ya, bisa pakai permen kan, kayak karena kan di rokok itu kan ada rasanya. Jadi kayak kalau emang kayak kayak bahasanya tuh kayak aduh mulutku asem gitu. Nah itu kan bisa dipakein permen gitu kan biar ada rasa gitu kan gitu. Jadi dampaknya itu sama antara rokok batangan sama rokok elektrik ini gitu. Bahkan kalian tuh harus spend uang gitu loh yang cukup banyak gitu untuk perawatannya. Yang aku tahu di situ untuk perawatan mod, ayu tuh harus ganti kapas, ganti kawat lagi. Wah itu kan biaya lagi gitu kan. Ya lumayan tuh kalau misalnya 400.000, 500.000 kalau buat Anggi itu bisa beli skincare nggak sih Gi? Iya sih ya. Kayak beli sunscreen kayak gitu kan bisa kan? Itu lebih bermanfaat daripada kalian beli rokok gitu. Cuman ya zaman sekarang nggak bisa dipungkiri lah ya, mau mereka berpikir kayak gimana pun, teman-temanku ngerokok juga mereka nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak mendingan ya teman-temanku aja nggak sakit, ya aku ngerokok ya juga pasti bakal kayak mereka gitu. Teman-temanku nih bisa 1 bungkus gitu sehari gitu kan, terus aku cuma 1 batang, apa sih dampaknya? Nah ini yang perlu diketahui gitu, bahwa rokok ini efeknya itu jangka panjang. Jadi sekarang tuh kalian merasakan gejala-gejalanya aja kayak batuk, sesek, tapi suatu saat nanti sekarang kalian merasa bahwa kayak rokok ini bisa menenangkan pikiranku nih gitu. Tapi suatu saat itu bisa ngebuat kalian tersiksa seumur hidup. Sekarang dapat enaknya, nanti kalian tersiksa tuh. Karena banyak tuh orang-orang yang habis ngerokok dia kayak pakai bantuan alat oksigen gitu kan. Itu jadi buat teman-teman di rumah, jadi mending nggak usah deh, daripada yang sekarang kalian tuh enak gitu kan punya kasur di rumah, kalian bisa leha-leha sambil nonton TV. Suatu saat gara-gara kalian merokok ya kalian harus tidur di rumah sakit, bantuan oksigen. Aduh, ngapain kayak gitu ya. Jadi ya itulah sedikit sharing kita untuk
ya bahas tentang rokok di hari ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih podcast Sisma yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.